Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, eh, yang kami hormati, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat. Pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kuliah mata kuliah manajemen dakwah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan wawasan atau pandangan terkait dengan manajemen dakwah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Ada beberapa hal yang kita sampaikan sebagai pengantar bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi atau aktivitas apapun adalah manusia. Karena manusia merupakan aset yang terpenting dan sebagai urat nadi dalam sebuah aktivitas atau organisasi. Jadi manusia menjadi faktor penting dalam sebuah aktivitas atau dalam sebuah organisasi. Atau nanti akan kita baca dalam konteks manajemen dakwah. Karena dalam sejarah manusia, dalam sejarah kehidupan manusia, bahwa manusia itu pernah diperlakukan sebagai alat semata oleh sekelompok atau segelintir orang. Namun demikian, untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal, tetapi di balik alat yang dipakai oleh manusia itu tetap manusia menjadi instrumen yang penting dalam sebuah aktivitas. Kalau dalam perusahaan tentu meskipun di situ ada juragan, ada pemilik usaha, tapi bagaimanapun kemudian ketika manusia ditempatkan sebagai sebuah alat, apapun tetap manusia itu memiliki naluri, memiliki insting, atau memiliki hal-hal yang kemudian juga menjadi faktor penentu dalam sebuah keberhasilan sebuah aktivitas itu. Oleh karena itu, manusia menjadi sentral dalam pembahasan dalam manajemen atau dalam manajemen sumber daya manusia. Saudara sekalian, sumber daya manusia atau yang dikenal dengan istilah human resources itu dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek. Yang pertama adalah aspek kualitas dan yang kedua aspek kuantitas. Aspek kuantitas itu menyangkut jumlah dan kualitas itu menyangkut tentang mutu dan kemampuan. Jadi ini perlu kita pahami bahwa ketika kita bicara human resources atau sumber daya manusia itu, maka jumlah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang kedua adalah terkait dengan kemampuan, mutu, itu juga menjadi bagian yang terpenting ketika kita bicara tentang human resources atau disebut dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam pengembangan sumber daya manusia, upaya memberikan nilai tambah akan potensi yang dimiliki oleh manusia itu menjadi sebuah keharusan. Jadi memberikan nilai tambah akan potensi manusia itu menjadi sebuah keharusan. Maka kalau kita telusuri dalam kajian-kajian human resources, maka salah satu pandangan salah satu pendapat dari tokoh ekonom tentang sumber daya manusia adalah Sayuti Hasibuan. Mereka menyampaikan bahwa sekali lagi ini dari pandangan Sayuti Hasibuan, mereka menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu yang difahami sebagai sebuah penyiapan dan pelaksanaan suatu rencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber manusia itu yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Ini dalam pandangan Sayuti Hasibuan, mengingat terkait dengan masalah sumber daya manusia. Jadi sekali lagi
perlu kami tegaskan di sini bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu dimaksudkan dalam arti penyiapan dan pelaksanaan sebuah perencanaan yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa SDM itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Atau kalau kita dakwah berarti nanti dalam aktivitas atau dalam organisasi dakwah. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia itu bisa difahami, bisa dimaksudkan sebagai bentuk pengembangan dari sebuah proses yang sistematis dalam fungsi-fungsi manajemen, diawali dari perencanaan, diawali dari pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan itu diperlukan kemampuan dari orang-orang yang berkecimpung dan tertarik di bidang sumber daya manusia, yakni ada manajer SDM untuk berperan proaktif serta mempercepat ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut dalam sebuah organisasi itu. Kalau dalam konteks manajemen umum, hal-hal yang menyangkut tentang bagaimana sumber daya manusia itu terkait dengan seluruh proses dalam dalam sebuah manajemen itu, mulai dari perencanaan, mulai dari pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan, maka semuanya itu sangat terkait dengan human resources atau sumber daya manusia. Bagaimana peran-peran mereka dalam sebuah aktivitas itu. Maka di sini pengembangan sumber daya manusia itu bagian dari upaya-upaya perubahan yang nyata dari fungsi-fungsi utama, yaitu fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Maka disinilah pentingnya sumber daya manusia itu dalam rangka untuk memastikan adanya perubahan-perubahan, yaitu perubahan-perubahan terkait dengan kemampuan manusia dalam aktivitas yang ada dalam sebuah manajemen atau dalam sebuah kegiatan atau aktivitas. Ini apa yang kita sampaikan tadi sebagai gambaran tentang manajemen dalam konteks manajemen umum. Manajemen yang tadi mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, kemudian sampai dalam proses-proses evaluasi atau mungkin proses-proses aktivitas yang bisa kita lihat dalam sebuah aktivitas. Maka kita akan mencoba melihat bahwa seperti apa sih sesungguhnya sumber daya dalam konteks atau dalam perspektif Islam. Saudara sekalian, dalam perspektif Islam itu pengembangan sumber daya merupakan sebuah keharusan ya. Jadi dalam perspektif Islam, saya tegaskan lagi bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karamna, dan sesungguhnya telah kami muliakan Bani Adama, anak-anak dari Adam, wa hamalnahum, dan kami angkut mereka fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan, wa razaqnahum, dan kami berikan mereka rezeki min thayyibat, dari yang baik-baik, wa fadalnahum, dan kami lebihkan ala kasirin, kami lebihkan dengan kelebihan yang banyak sekali, miman khalaqna tafdila, dari makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan, yaitu tafdila, yaitu sebagai bagian dari kelebihan-kelebihan itu. Nah, oleh karena itu ayat ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya manusia itu atau Bani Adam telah dimuliakan oleh Allah
dengan diberikan gambaran telah diangkut mereka di daratan, di lautan, kemudian diberi rezeki yang baik-baik dan dilebihkan dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna dari makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya kalau kita lihat gambaran tentang sumber daya manusia. Maka secara umum dalam pengembangan sumber daya manusia dalam Islam itu sangat perhatikan ada keseimbangan antara penguasaan berbagai cabang ilmu dengan kekuatan iman yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini ketika kita bicara sumber daya manusia berarti di sini bicara keseimbangan. Nanti akan kita temukan di ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibuka lidunyaka dan seterusnya. Jadi kita itu untuk mencari kehidupan dunia, tapi kita tidak boleh meninggalkan, atau kita mencari kehidupan akhirat, kita tidak boleh meninggalkan dunia. Atau sebaliknya kita mencari kehidupan dunia, kita tidak boleh meninggalkan akhirat. Maka disitulah bicara keseimbangan. Ya. Maka bicara keseimbangan. Maka ketika kita bicara keseimbangan, disitulah namanya kita bicara tentang sumber daya manusia. Saudara sekalian, pengembangan sumber daya manusia dikatakan produktif apabila ada persyaratan-persyaratan ya, ada beberapa persyaratan-persyaratan. Yang pertama adalah terkait dengan kualitas iman dan takwa itu meningkat. Kualitas hidup itu meningkat. Kualitas kerja itu meningkat. Kualitas karya itu meningkat. Kualitas pikir juga meningkat. Maka kalau ada ketika ada peningkatan berkaitan dengan iman dan takwa, kualitas hidup, kualitas kerja, kualitas karya, kualitas pikir, maka ketika itu berkembang, ketika itu ada perubahan-perubahan ke arah kualitas itu bertambah, maka ini sesungguhnya bagian dari sumber daya pengembangan sumber daya manusia atau human resources dalam konteks Islam. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen dakwah, berarti di situ pengembangan manajemen Islam mengandung tujuan-tujuan untuk mengembangkan potensi-potensi seorang dai. Karena pada prinsipnya adalah setiap orang, setiap muslim itu sebagai dai. Karena dulu kita telah kita sampaikan di beberapa kesempatan, khususnya di filsafat dakwah, bahwa karena manusia itu punya kewajiban ya. Meskipun dulu itu, misalkan di hadis dakwah kita sampaikan bahwa sesungguhnya dulu itu yang diperintahkan untuk berdakwah itu Nabi melalui Al-Quran. Tapi karena kita bagian dari umat Nabi yang ingin melestarikan, ingin melanjutkan kenabian itu, maka berarti kita punya kewajiban sebagai orang yang mengajak atau memanggil atau dalam hal ini berdakwah. Maka setiap orang muslim berarti dai. Maka ketika kita mengembangkan manajemen Islam, berarti kita kita berarti mengembangkan potensi dai, baik kita pribadi sebagai dai maupun orang lain yang juga mereka berstatus sebagai seorang dai yang mengajak kepada orang untuk ke jalan Allah. Nah, indikator bahwa sumber daya manusia itu berkembang apabila nilai-nilai kemanusiaan itu atau nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi bagian dari manajemen policy atau dari kebijakan atau kebajikan. Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa salah satu bentuk indikator bahwa sumber daya manusia itu berkembang apabila nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi basic, menjadi base, menjadi basis adanya manajemen policy. Kalau kita bicara terkait dengan pengembangan SDM dalam konteks manajemen dakwah, maka di situ bahwa indikatornya adalah apabila setiap manajemen policy atau kebijakan manajemen itu selalu mengedepankan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Karena ini bagian dari nilai kemanusiaan itu turunan dari apa yang telah kami sampaikan di atas, yaitu tentang adanya keseimbangan. Maka dalam dunia dakwah, pengembangan sumber dai itu lebih tekankan pada aspek mental,
aspek spiritual, dan juga aspek pada emosi psikomotorik manusia untuk tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Kalau dalam tujuan dakwah itu mengembangkan dakwah, berarti di situ tujuannya adalah bagaimana mengajak seluruh umat manusia itu menempuh jalan Tuhan, yaitu mengambil pada jalan Tuhan atau jalan untuk menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah maupun menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dalam dunia dakwah itu pengembangan SDM itu lebih tekankan pada aspek mental, aspek spiritual maupun aspek emosi psikomotorik manusia. Ini ketika pengembangan SDM dalam konteks dai. Maka SDM unggul dalam perspektif dakwah itu apabila SDM itu memiliki iptek, SDM itu memiliki kekuatan keimanan. Nah, memiliki kekuatan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki kekuatan keimanan itu tercermin di dalam keagamaan. Bagaimana mereka keagamaan dalam konteks bagaimana mereka menjalankan perintah-perintah maupun juga pemahaman terhadap sebuah pemahaman yang utuh terhadap agama itu. Tercermin dalam ketika mereka memahami keagamaan. Yang kedua adalah bahwa SDM unggul dalam konteks dakwah atau manajemen dakwah itu apabila ilmu pengetahuan dan kekuatan keimanan itu juga tercermin dalam keilmuan. Seberapa jauh keilmuan mereka, wawasan mereka tentang kehidupan, wawasan mereka tentang Al-Quran, wawasan mereka tentang dakwah itu sendiri, wawasan mereka tentang sunnah. Maka akan terlihat di dalam di situ SDM yang unggul itu akan lihat dalam pemahaman pengembangan terhadap keilmuan yang mereka miliki. Yang ketiga, bahwa SDM unggul dalam dakwah itu apabila ilmu pengetahuan dan teknologi dan kekuatan iman itu tercermin dalam motivasi. Beberapa waktu lalu kita telah menyampaikan tentang motivasi dakwah, bahwa salah satu motif dakwah itu adalah tentu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tergantung kepada manusia. Kemudian juga selalu didasarkan pada keikhlasan, ya, ketulusan. Nah, maka motivasi inilah yang kemudian memberikan pemahaman kepada aktivitas dakwah itu yang terlibat dalam unsur-unsur dakwah itu. Maka motivasi itu dalam rangka untuk sustainable, untuk kelanjutan dari SDM yang unggul itu. Ini kalau kita kalau kita sampaikan dalam konteks SDM unggul itu sebagai indikatornya seperti itu. Jadi keagamaannya, keilmuannya, motivasinya itu bagian dari penggambaran pemahaman mereka tentang ilmu tanda teknologi dan kekuatan keimanan. Saudara sekalian, maksud dan tujuan sumber daya manusia dalam dakwah itu apa sih kita maksud dan tujuannya dalam pengembangan SDM dalam dakwah? Kalau kita memahami teori-teori tentang pengembangan SDM, misalkan teori dari Maslow, ya. Maslow itu pernah menyampaikan dalam beberapa tulisannya, yaitu bahwa hakikatnya pengembangan manusia itu, ya, hakikat dari pengembangan sumber daya manusia itu baik secara mikro maupun makro merupakan upaya untuk merealisasikan semua kebutuhan manusia yang didasari pada pemikiran bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk sosial, ya. Sebagai makhluk sosial yang nalurinya ingin hidup berkelompok. Nah, manifestasi dari hidup berkelompok itu adalah salah satunya adalah mereka berorganisasi, mereka berkelompok, mereka berkoloni, mereka berkomunitas, atau dalam bahasa ilmu sosial adalah mereka tergabung dalam lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Maka kalau kita lihat manusia itu ada di situ, ada desa, ada kota, kemudian di situ ada kelompok-kelompok, di situ dari RT, RW, ada macam-macam itu, karena sesungguhnya ini bagian dari hakikat manusia seperti yang dikatakan Maslow itu,
secara teoritik bahwa pada dasarnya manusia itu ingin merealisasikan semua kebutuhan-kebutuhan manusia itu dengan cara apa? Dengan cara mereka berkelompok, mereka berkomunitas, mereka bermasyarakat. Karena itulah bagian dari kebutuhan yang hakiki dari sifat-sifat khas dari manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu maksud dan tujuan dakwah dalam Islam sesungguhnya adalah bagian dari memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Jadi sesungguhnya maksud dan tujuan sumber daya dalam dakwah itu artinya mereka ingin bahwa apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kemampuan manusia itu dikembangkan secara maksimal. Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang ayat ini saya kira cukup terkenal yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, dari perut butun, dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus syam'a, kemudian Allah menjadikan bagi mereka sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, kemudian nurani, hati, afidah, la'allakum tashkurun, agar mereka itu, agar kamu sekalian bersyukur. Maka salah satu tujuan sumber daya manusia dalam dakwah itu artinya apa? Ingin mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki itu. Sebagaimana tadi saya tegaskan di dalam Quran surat An-Nahl itu ayat 78, saya kira Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu la ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa sedikit pun ya. Tidak tahu apa-apa, kita lahir kita tidak ngerti apa-apa, tetapi kemudian Allah memberikan pendengaran kepada manusia yang telah lahir itu, memberikan penglihatan, kemudian al-fidah, kemudian diberikan perasaan, diberikan hati. Nah, maka pendengaran, penglihatan, perasaan itulah bagian dari potensi manusia ketika mereka mendengarkan, ketika melihat, itulah bagian dari potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Tentu tujuannya agar kita bersyukur, la'allakum tashkurun. Ini konsep dasar, maksud dari tujuan pengembangan sumber daya manusia. Terus sekalian, apabila kita perjelas lagi bahwa ketika kita bicara pengembangan potensi, tentu kalau kita berdasarkan Quran surat An-Nahl ayat 78 tadi, maka ada empat potensi yang bisa dikembangkan. Ya, tadi kita meskipun di situ tadi ada 3 yang disebutkan, pendengaran, sama pendengaran, absar penglihatan, maupun al-fidah itu perasaan, maka dalam konteks itu bisa dibaca bahwa di dalam setiap manusia itu memiliki daya tubuh yang memungkinkan manusia itu memiliki keterampilan dan kemampuan teknis. Yang pertama daya tubuh, yang kedua daya moral, yang keempat daya akal, dan yang kelima itulah daya hidup. Maka kalau kita berikan penjelasan, daya tubuh itu artinya apa? Yaitu daya di mana manusia itu dimungkinkan memiliki keterampilan dan kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, daya moral itu adalah yang memungkinkan manusia itu memiliki kemampuan moral, mempunyai kemampuan etika, estetika, dalam rangka apa? Untuk merasakan kebesaran Tuhan. Yang ketiga, daya akal, memungkinkan manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan ilmu. Yang keempat, daya hidup,
yang memungkinkan manusia itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, bertahan hidup dengan menghadapi tantangan-tantangan. Maka saya kira dari 4 potensi, daya tubuh, daya moral, daya akal, daya hidup itu, dari keempat potensi itu, maka kalau kita lihat dalam tujuan dakwah itu, maka di itu meliputi tujuan baik itu jasmani yang bersifat fisik maupun bersifat spiritual atau rohani. Karena pada dasarnya as-sam'a wal absar al-afidah itu bagian dari potensi-potensi yang diberikan oleh Allah. Kemudian ketika itu potensi-potensi panca indera itu dimanfaatkan, maka kemudian melahirkan sebuah potensi daya tubuh, daya moral, daya akal, dan daya hidup. Ini sebagai bagian dari bekal manusia. Saudara sekalian, maka keempat daya tadi ketika kemudian dikembangkan, maka lahirlah apa yang disebut dengan kesadaran. Nah, kesadaran tentang pentingnya peran manusia. Kesadaran tentang pentingnya peran manusia dalam mengorganisasi, dalam mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Yaitu dikembangkan tentang produktivitas sumber daya manusia. Agar apa? Agar masing-masing sumber daya manusia itu tercipta daya saing antara satu orang dengan yang lain. Maka ketika daya saing itu muncul, maka di situ ada namanya ada kompetensi. Dan kompetensi itu sebagai bekal dalam rangka untuk kompetensi. Maka kompetisi, daya saing, mereka bersaing atau kompetisi itu bisa terjadi apabila manusia-manusia itu memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan terkait dengan apapun, ya. Yaitu ketika mereka mampu memaksimalkan daya tubuh, daya akal, daya moral, atau daya hidup tadi, tentu ini bagian dari upaya-upaya untuk memaksimalkan potensi-potensi. Maka disinilah kemudian manajemen sumber daya manusia berubah menjadi manajemen yang dalam rangka untuk mengefektivitaskan setiap tindakan yang diawali dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, ataupun juga dalam pengawasan. Maka dalam konteks ilmu manajemen, fungsi manajemen tidak akan berjalan sebagai mestinya tanpa didukung oleh seluruh aktivitas SDM yang dimiliki, baik itu prasarana ya, sarana prasarananya, kebijakan, maupun juga daya dukung lain dalam upaya untuk merealisasikan fungsi-fungsi manajemen. Saudara sekalian, apabila kita melacak di dalam teori-teori manajemen, di situ ada pandangan dari Kashmir bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia itu ada berapa? Ada 10 ya kalau tidak salah ya. Jadi fungsi manajemen sumber daya yang pertama itu sebagai job analysis, menganalisa pembagian kerja. Ada human resources planning untuk merencanakan tentang sumber daya manusianya. Recruitment untuk mencari sumber daya yang ada. Kemudian yang keempat ada namanya selection, menseleksi dari beberapa SDM yang ada. Kemudian training and development, latihan dan mereka juga pengembangan. Ya, ada latihan kemudian dikembangkan. Ada namanya performance evaluation, berarti di situ ada evaluasi kinerjanya. Jadi setiap kinerja itu dievaluasi. Ada kompensasi atau ada gaji, ada imbalan atau dalam bahasa ada bisyarah, ada career paths, ada jenjang karir, ada safety and health, ada keamanan dan kesehatan, kemudian ada industrial relation atau industri relasi atau hubungan industrial, dan yang terakhir ada namanya separation. Separation itu artinya ada pemutusan ya, ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya, atau ya bahasa dipecat kan begitu, atau dirumahkan. Nah, ini fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, karena di situ
ada proses-prosesnya. Jadi fungsi-fungsi itu maka mulai dari job analisis sampai dengan adanya separation itu menganalisis sebuah ini yang kemampuannya A di sini, kemampuan B di sini, kemampuan C di sini, itu karena ada job analisis. Sehingga apa yang dimiliki oleh masing-masing resources itu, human resources itu bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan sesuai dengan potensi keahlian yang dimiliki masing-masing human resources. Nah, ini kalau kita bicara dalam konteks manajemen umum. Tetapi berbeda ketika kita bicara dalam konteks manajemen dakwah, maka pengembangan dakwah itu dimaknai adanya suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis ya. Jadi kemampuan teknis ya, kalau dalam manajemen dakwah maka kemampuan teknis, teoritis, konseptual, kemudian moral ya. Jadi ada 4 ya. Kalau kita bicara manajemen dakwah itu harus ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Yaitu yang pertama teknis ya. Teknis itu artinya kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Kemudian ada kemampuan teori, keilmuannya di mana, ada kemampuan konseptual, konsepnya, karena konsep semua itu dalam konsep perencanaan dan sebagainya. Yang tidak kalah penting adalah di sini adalah kemampuan moral atau moral pelaku ya, dakwah itu seperti apa. Karena kuncinya nanti juga di moral ini sebagai gongnya. Karena tanpa moral, tanpa memiliki rasa moral, maka tidak ada artinya kemampuan teknis, kemampuan teoritis, kemampuan konseptual. Maka dilengkapi dengan kemampuan moral. Itulah yang menjadi kunci dari sebuah aktivitas dakwah yang membedakan dari SDM-SDM yang dalam konteks SDM dalam manajemen umum. Kemudian ketika sudah masuk dalam manajemen dakwah, maka yang membedakan di sini adalah adanya kemampuan moral. Ini yang menjadi membedakan dari kemampuan-kemampuan yang ada dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, maka dalam hal ini dapat disampaikan bahwa ketika kita ingin meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, moral dalam sebuah aktivitas dakwah, maka itu perlu diadakan atau perlu ada namanya pendidikan dan pelatihan ya. Pendidikan dan pelatihan saya kira ini juga bagian dari, maka baik dalam manajemen dakwah pun juga perlu ada manajemen pelatihan, manajemen pendidikan, manajemen pelatihan. Artinya dididik kemudian dilatih, karena agar mereka memiliki kemampuan teknis, kemampuan teoritis, kemampuan konseptual maupun juga kemampuan moral. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sumber daya manusia dalam konteks dakwah. Nah, saudara sekalian, maka ketika kita bicara sumber daya dai, karena salah satu hal yang terpenting dalam manajemen dakwah itu adalah juga dai, karena sebagai pelaku, sebagai subjek, maka menurut Al-Bayanuni bahwa ketika mereka membicarakan tentang dai, maka ada persyaratan-persyaratan. Jadi seorang dai itu harus memiliki 11 syarat. Yang pertama adalah memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang didakwahkan. Jadi bahwa keyakinan yang dimaksudkan tentu bahwa orang yang berdakwah itu bagian dari menjalankan perintah Allah. Sebagaimana dulu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk ya ayyuhal mudaththir qum wa anzir. Kemudian fasyabaka fakabbir. Ini keyakinan bahwa dakwah itu bagian dari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa dai itu harus mampu ya menjalin hubungan antara mitra-mitra dakwah ya. Kalau kita lihat dalam unsur dakwah itu, seorang dai harus mampu membangun mitra dengan mat'u, orang yang didakwahi atau sasaran dakwah atau objek dakwah. Kemudian mereka juga harus memiliki kemampuan hubungan erat dengan stakeholder yang kemudian menjadi bagian dari objek dakwah itu. Yang ketiga adalah seorang dai harus memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan.
Ya, kalau kita yang didakwakan itu Al-Qur'an dan hadis, tentu seorang dai harus memiliki pengetahuan yang mendalam, wawasan yang luas terkait dengan Al-Qur'an maupun sunnah, karena ini bagian dari sumber atau materi yang didakwahkan. Yang keempat adalah ilmunya sesuai dengan perbuatannya konsisten. Artinya apa? Di sini tidak boleh jargoni. Mereka bisa mengajarkan tapi tidak bisa ngelakoni. Ini menjadi masalah. Maka diupayakan semaksimal mungkin seorang dai itu, kata Al-Bayanuni, bahwa ilmu yang disampaikan, ilmu yang diajarkan itu ya dai harus bisa mengerjakan secara konsisten dan istiqomah. Karena nanti akan menjadi rule, akan menjadi contoh. Yang kelima adalah memiliki kepekaan yang tajam. Kepekaan di sinilah kepekaan sosial. Maka karena seorang dai itu tentu dituntut. Seorang dai itu dituntut bagaimana kecepatan responsibilitasnya itu, kepekaan sosial itu menjadi penting. Karena itu bagian yang tidak terpisahkan. Maka karena seorang dai, seorang mubaligh itu harus memahami betul, harus punya kedekatan. Maka kedekatan itu selalu ditunjukkan dengan sejauh mana kepekaan mereka terhadap persoalan sosial yang dihadapi di masyarakat. Yang keenam adalah bijak dalam mengambil metode. Saya kira ini juga penting. Yang ketujuh tentang perilakunya terpuji. Tadi kekuatan moral tadi, daya moral itu penting. Maka ketika kita bicara seorang dai, maka moral itu menjadi panglimanya di situ itu. Yang kedelapan, berbaik sangka dengan umat Islam. Jadi berbaik sangka. Husnudon, bukan suudon. Kalau nanti kemudian yang dominan adanya suudon, maka nanti akan menghadapi banyak persoalan dalam aktivitas dakwah. 9 adalah tidak mencela orang lain. Maka nanti ketika dalam dakwah itu tidak menghina, mencela, merendahkan orang lain. Justru disitulah kita ketika kita sudah di lapangan dakwah, maka hal-hal yang seperti itu tentu dihindari, jangan sampai, karena itu akan mengurangi nilai, akan menjauhkan dari matnu atau sasaran dakwah itu. Yang ke-10 adalah bahwa seorang dai itu harus harus ikhlas, ya bahasa saya, harus ikhlas, harus totalitas begitu. Tidak boleh kemudian seorang dai itu hanya mengambil keuntungan. Bahkan dalam konteks tertentu, kalau bahasanya adalah ketika mereka itu beraktivitas dakwah, mereka mengutamakan tentang urusan-urusan yang bersifat ekonomis. Kalau sudah bersifat ekonomis, maka ini menjadi masalah. Yang ke-11 adalah menempatkan orang lain itu sesuai dengan kedudukannya dan mengetahui kelebihan masing-masing. Artinya di situ artinya apa? Seorang dai harus pandai-pandai menghargai orang lain. Tepos liro kepada siapapun, bukan menempatkan diri sebagai orang yang the have, orang yang paling punya, orang yang paling salah, kan begitu. Bukan. Justru disitulah kita seorang dai itu harus betul-betul memberikan penghormatan terhadap orang lain, apalagi punya mat'u, orang-orang yang ingin diajak dalam masuk ke jalan Tuhan, jalan Allah. Nah, yang terakhir adalah dalam konteks manajemen dakwah ini, maka pola pikir dan wawasan dan keterampilan ini juga bagian dari sumber daya. Maka sumber daya manusia dalam konteks ini harus, khususnya adalah para dai yang kemudian dalam pengembangan sumber daya manusianya harus memiliki pola pikir, memiliki wawasan dan keterampilan. Ada 8 gambaran terkait dengan pola pikir dan wawasan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama tentu di sini seorang dai itu memiliki wawasan intelektual yang memadai, kreatif dalam merespon masalah-masalah yang relevan. Tadi sudah saya sampaikan, ini dari persyaratan. Ya, jadi di situ memiliki wawasan intelektual yang memadai, kreatif dalam merespon masalah-masalah yang muncul di masyarakat atau masalah yang relevan harus dipecahkan. Yang kedua adalah memiliki pengalaman spiritual.
yang direfleksikan dalam kematangan sikap mental, kewibawaan, akhlakul karimah. Ya. Mental, kewibawaan, akhlakul karimah itu tidak dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat. Karena apa? Karena kewibawaan, akhlakul karimah, sikap mental itu karena pengalaman itu bagian dari sebuah cerminan pengalaman spiritual seorang dai. Sehingga ketika seorang dai itu punya pengalaman spiritual yang memadai, saya kira ketika mereka melakukan komunikasi interaksi sosial, maka terrefleksi dalam kematangan sikap mentalnya, kewibawaan maupun juga akhlakul karimah. Sehingga ketika seorang dai itu ketika bicara tentu terukur, ya. Omongannya terukur, omongannya menjadi petuah, menjadi fatwa, kan begitu. Tidak sekedar ngomong, tapi setiap apa yang disampaikan itu terukur. Inilah yang disebut dengan pengalaman spiritual seorang dai. Yang ketiga adalah memahami ajaran Islam secara kafah dan integral. Artinya apa di sini? Ya, memahami Islam itu ya wawasannya karena luas, maka Islam kafah sih, ya, menyeluruh yang banyak itu. Dan integral. Integral itu artinya apa? Mereka memahaminya selalu dikaitkan dengan sikon, situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Mereka bisa menafsirkan, mereka bisa menerjemahkan apa yang dalam pesan-pesan Al-Quran itu. Yang keempat adalah memahami kebangsaan, memahami kemasyarakatan, memahami hubungan intern antar umat beragama maupun juga memahami internal, eksternal antar umat beragama. Maka disinilah yang dikatakan sikap toleran di situ. Maka dai itu harus sangat toleran, ya, harus toleran. Toleran di sini adalah bisa dipahami sebagai pemahaman terhadap kebangsaan, pemahaman terhadap kemasyarakatan maupun juga memahami hubungan internal atau eksternal antar umat beragama. Yang kelima adalah selain menjalin selalu menjalin ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau seorang dai itu modal yang paling awal atau modal yang paling ringan adalah mereka selalu bersilaturahmi, selalu ikhwah. Jadi ukhwatun, ya. Jadi ikhwah berarti di situ bersaudara, ya. Semua dianggap saudara. Maka di situ ukhuwah menjadi ikhwah ini karena memang bagian dari upaya-upaya pendekatan ketika mereka ingin menyampaikan pesan-pesan keagamaan atau dalam bahasa yang disebut sebagai aktivitas dakwah. Yang keenam, memiliki integritas persatuan dan kesatuan, umatan wahidah. Jadi integritas, memiliki moralitas atau integritas itu artinya mereka punya keyakinan terhadap apa yang dihadapi itu bagian dari dinamika kehidupan. Yang ketujuh, memiliki wawasan dan aktivitas dakwah yang bisa regional, nasional, dan internasional. Saya kira ini pemahaman seperti ini harus, ya. Apa yang menjadi masalah di lokal, masalah nasional maupun internasional itu seorang dai harus tahu, harus memahami itu. Karena perkembangan, perubahan informasi terkait dengan keagamaan saya kira sangat cepat, apalagi di era sekarang ini dengan adanya media sosial, dengan adanya internet, itu adalah informasi yang sangat cepat sekali. Maka informasi yang begitu cepat itu, maka dai harus memiliki pengetahuan tentang itu, baik yang bersifat regional, nasional maupun nasional. Dan yang terakhir adalah memahami dasar-dasar kepemimpinan. Karena pada dasarnya dai itu suka atau tidak suka, faktanya adalah mereka kebanyakan adalah menjadi bagian dari pemimpin yang ada di masyarakat itu. Entah mereka berdoa, entah itu mereka memimpin jamaah, entah itu mereka memimpin masyarakat. Karena pada dasarnya adalah dai itu adalah pemimpin. Maka salah satu pola pikir, wawasan, keterampilan adalah mereka memahami tentang dasar-dasar kepemimpinan yang ada dalam masyarakat. Saudara sekalian, beberapa hal itulah yang bisa kita sampaikan dalam konteks bahwa manajemen dakwah ini, ya. Jadi dalam manajemen dakwah ini tentu di dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia itu sangat dinamis karena perubahan-perubahan yang terjadi, perkembangan manusia itu sangat cepat sekali. Maka dengan itu saya kira penting untuk difahamkan kepada kita semua
terkait dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kembangkan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia dalam konteks manajemen dakwah. Saya kira itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.